Baik, Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bersama-sama saya mau berbagi materi terkait budaya positif. Berikut akan saya sampaikan beberapa materi yang akan kami sampaikan hari ini. Jadi di sini saya akan menyampaikan beberapa materi yaitu seperti perubahan paradigma yaitu stimulus respon, kemudian disiplin dan motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman dan juga penghargaan, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Yang pertama yang akan saya sampaikan adalah tentang budaya positif atau ekosistem positif. Nah, di sini seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu diibaratkan adalah seperti petani, seperti yang diungkapkan beliau bahwa seperti yang diucapkan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani yang dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi. Itu yang dikatakan Ki Hajar Dewantara. Nah, dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah itu memang diibaratkan seperti tanah, tempat bercocok tanam, maka guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang aman dan nyaman, menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid juga akan dapat tumbuh dengan baik. Sebagai contoh misalnya, murid yang tadinya malas belajar, diharapkan mereka menjadi semangat dengan bersekolah, bukan kebalikannya. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran apabila lingkungan belajarnya aman dan terasa nyaman. Nah, apabila anak-anak mendapatkan tekanan, maka pembelajarannya pun akan sulit untuk diterima. Selanjutnya, ini adalah sebuah perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi guru mengontrol murid ini maksudnya adalah pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memang memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang sebenarnya kita itu sedang mengontrol perilaku murid, tapi mereka tidak sadar bahwa dikontrol oleh guru. Yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini penguatan positif atau bujukan. Jadi jika kita membujuk anak-anak itu termasuk juga salah satu bentuk kontrol kita terhadap siswa kita. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka itu memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, itu juga merupakan salah satu bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa murid. Selanjutnya ini adalah perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, di situ ada perbandingan stimulus respon dengan teori kontrol. Misalnya, di stimulus respon, kita itu mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi pada teori kontrol, kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di stimulus respon juga terlihat bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan.
Tapi pada teori kontrol sebenarnya semua perilaku manusia itu memiliki tujuan. Selanjutnya ada orang lain yang bisa mengontrol saya, tapi berbanding terbalik dengan teori kontrol bahwa hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol kita. Selanjutnya ada saya bisa mengontrol orang lain, bahwa di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena orang lain dapat memiliki suatu pendapat sendiri, mempunyai sikap sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, tapi di teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Di stimulus respon adalah model berpikir menang atau kalah, tapi di teori kontrol berbanding yaitu model berpikir menang dan menang. Nah, sekarang kita menginjak ke apakah makna disiplin itu sendiri. Nah, coba sekarang saya ingin tahu pendapatnya teman-teman. Menurut teman-teman, menurut teman-teman itu apa sih disiplin? Coba mungkin dari miss-miss yang lain, coba saat mendengar kata disiplin, apa sih disiplin itu? Apakah hanya disiplin kan seolah-olah itu adalah sebuah peraturan dan kita harus mentaati? Ya, tes Tata tertib. tata tertib. Ya, boleh. Selain itu, adakah yang punya jawaban lain? Kebiasaan. Kebiasaan, ya. Sudah. Nah, memang saat kita mendengarkan kata disiplin, mungkin yang terdengar di kita adalah hukuman. Ya, jadi rata-rata peraturan itu lekat dengan hukuman. Dengan aturan bahwa kita harus melakukan peraturan tersebut, tapi dalam makna disiplin positif yang ini adalah dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, karena kita cenderung untuk mendapatkan ketidaknyamanan. Nah, tapi ternyata disiplin positif itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Coba sekarang kita lihat apakah disiplin positif ini, nanti kita akan melihat disiplin positif itu dalam poin-poin apa saja. Selanjutnya kita menginjak ke teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini maksudnya berarti saat anak-anak itu melakukan sesuatu yang timbul, kalau misalnya motivasi yang pertama ini yang timbul berarti dari dorongan dari luar. Misalnya anak-anak itu terlambat sekolah, melakukan suatu tindakan. Kemudian dia itu ada seperti konsekuensinya apa. Nah, kalau misalnya anak itu tidak ingin berubah, dia akan bilang, apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukan ini, kalau saya tidak melakukan perintahnya Miss Ruro, kalau saya tidak melakukan perintahnya Miss Vira, apa yang akan terjadi sama saya? Nah, itu masih motivasi eksternal. Nah, itu juga sebenarnya tingkat terendah dari motivasi manusia. Selanjutnya yang kedua, ini juga sama, ini juga motivasi eksternal. Jadi ini juga motivasi yang timbul dari dorongan luar dan tidak bisa bertahan lama. Ini contohnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Misalnya saya di sini melakukan sesuatu yang Miss Hania suruh, nanti aku dapat apa? Nanti aku dapat nilai apa? Aku dapat hadiah apa? Nah, itu jadi masih seperti iming-iming. Itu mungkin itu juga dari motivasi eksternal, itu juga tingkat rendah. Tapi di sini tingkat yang paling tinggi adalah motivasi internal. Jadi anak tanpa disuruh, tanpa ada peraturan, tanpa ada konsekuensi, anak itu bisa berubah dengan sendirinya karena dia memahami nilai-nilai kebaikan yang ada pada
pada aturan tersebut, misalnya untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai dengan harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa ya bila saya melakukannya. Nah, ini jadi kata-katanya sudah beda ya, teman-teman. Saya akan menjadi orang yang seperti apa ya bila saya melakukannya. Nah, ini termasuk adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasinya itu bukan dari internal, melainkan berasal dari internal maksudnya. Nah, selanjutnya itu adalah teori motivasi perilaku manusia. Selanjutnya kita akan menginjak ke merdeka. Di sini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Berarti di sini mungkin kalau paham saya maksudnya berarti anak-anak itu bebas memilih apa yang dia inginkan, yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Nah, ini di sini ada budaya positif. Jadi budaya positif ini adalah lingkup besar yang membawahi karena budaya positif ini akan mempengaruhi lingkungan yang positif. Jadi lingkungan positif, lingkungan di sekolah, lingkungan di rumah, itu juga positif. Kemudian akan menjadi keyakinan kelas dan akhirnya akan menjadi peraturan kelas. Coba nanti kita akan bahas lagi bedanya keyakinan kelas sama peraturan kelas itu apa sih? Nah, coba kita perhatikan di sini ada keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ternyata ini ada beberapa poinnya. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Dan mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi misalnya gini, saya kasih contoh ya. Misalnya, mungkin bedanya gini, kalau peraturan, kenapa sih seperti contohnya itu, mengapa sih kok kita harus menggunakan helm? Coba saya tanya sama teman-teman, mengapa sih kok kita harus menggunakan helm saat di jalan raya? Supaya aman. Kalau kecelakaan terhindar dari benturan yang Iya. menyakitkan. Nah, sebenarnya sama seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Ini sebenarnya juga untuk kesehatan ya, menjaga kesehatan, keselamatan kita. Nah, sebenarnya nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Jadi itu keyakinan-keyakinan itu nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Nah, itu sebenarnya keyakinan kelas itu. Jadi, keyakinan kelas itu lebih menunjukkan nilai-nilai kebajikan dalam kelas. Ini berakhir 10 menit lagi. Nah, ini di sini ada beberapa contoh yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Ada poin A sama poin B. Di poin A itu sama-sama tulisannya kesepakatan kelas. Yang poin A itu ada datang tepat waktu, mengucapkan salam, ada menjaga kebersihan sekolah, berdoa, aktif dalam pembelajaran, tertib. Itu kesepakatan kelas poin A. Yang poin B, kami guru dan murid saling sayang. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Sekarang menurut teman-teman, mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang poin A apa yang poin B? Yang Poin B, Miss. Yang keyakinan kelas. Yang mana itu sama A sama B sama-sama kesepakatan kelas.
Yang A, yang B? Yang B. Oh, yang B. Ya, kalau yang B coba dilihat itu sebenarnya sama ya. Cuma ada kata-katanya aja yang berbeda. Sebenarnya saat kita membuat keyakinan kelas itu, kita itu apa ya, bukan seperti peraturan. Paham maksudnya? Jadi keyakinan kelas itu bukan merupakan suatu perintah. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa itu nilai kebajikan bersama. Jadi nanti kita belajar tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan kan banyak. Tadi ada ada keselamatan, keamanan, kesehatan, kebaikan itu termasuk nilai kebajikan. Nah, di poin A itu tidak begitu terlihat. Jadi seperti apa ya? Seperti sebuah perintah ya. Datang tepat waktu, menjaga kebersihan sekolah, tertib. Nah, itu seolah-olah seperti perintah. Tapi kalau di B, seolah-olah kita itu membuat keyakinan itu bersama-sama. Jadi, kata-katanya itu bersifat lebih abstrak. Kalau keyakinan kelas itu lebih abstrak, tapi kalau apa kesepakatan itu lebih konkret, lebih rinci. Nah, setelah ini kita akan apa ya? Kita akan membandingkan mana yang termasuk keyakinan dan mana yang termasuk kesepakatan kelas. Nah, coba itu diperhatikan. Nah, itu apa ya? Rumah tampak seperti tidak tampak. Coba di sini apa? Mungkin ada prosedur bagaimana cara kita membentuk keyakinan kelas bersama-sama. Yang pertama, kita bisa mempersilahkan murid-murid di kelas untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Misalnya, teman-teman, apa yang perlu kita sepakati hari ini bersama-sama supaya hari ini belajarnya aman, nyaman, teman-teman tidak terganggu. Itu bisa kita tanyakan dulu ke teman-teman. Yang kedua, kita catat. Jadi ini mungkin beda ya, levelnya PAUD sama levelnya SD, SMP itu beda teman-teman. Kalau PAUD itu mungkin lebih mudah, jadi guru yang lebih banyak membantu. Kalau di SD itu apa? Oh ya Allah, maaf. Ini Miss Andri mulai tadi masuk. Ya Allah, saya enggak tahu. Nah, itu. Jadi kalau di PAUD lebih banyak guru yang membantu. Nah, guru mencatat semua masukan para murid di papan tulis. Jadi dituliskan di poster besar. Nah, ini apa kita tulis. Nah, semua anggota kelas intinya itu semua anak-anak itu harus menulis. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur. Pembentukan keyakinan kelas mengganti kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif, misalnya apa ya, misalnya jangan lari-lari. Nah, kita ganti dengan ayo berjalan saja. Misalnya jangan teriak-teriak, kita ganti suara dengan lebih halus. Nah, seperti itu teman-teman. Itu yang poin yang ketiga. Untuk poin yang keempat, meninjau kembali daftar pendapat yang sudah dicatat. Kemudian kalau misalnya ada keyakinan yang kelas kurang ya, maksudnya kurang masuk, mungkin bisa diganti dengan yang lainnya. Selanjutnya meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama, dibacakan kembali untuk anak-anak. Setelah keyakinan kelas itu selesai dibuat, maka semua anak-anak itu meninjau ulang dan apakah mereka menyetujuinya dengan kalau teori apa ya, sebenarnya sih lebih baik kalau ada tanda tangan. Jadi semua anak itu tanda tangan gitu loh, termasuk guru dan semua murid. Jadi ini itu seperti seperti apa ya Mas ya? Seperti kayak surat perjanjian gitu mungkin ya. Jadi memastikan kalau siswa dan guru itu setuju.
Selanjutnya, keyakinan kelas yang tadi sudah ditulis sama gurunya tadi, dilekatkan di dinding kelas, ditempelkan dengan yang besar, mungkin kalau PAUD bisa dikasih hiasan-hiasan di tempat yang mudah dilihat. Jadi, setiap hari anak-anak kita bacakan keyakinan kelas itu apa saja, poin 1, 2, bla bla bla, itu setiap hari diulang. Jadi kalau misalnya ada anak yang tidak tertib, kita bacakan lagi, kita ingatkan lagi keyakinan kelas tadi yang sudah dibuat itu apa. Seperti itu untuk poin-poin keyakinan kelasnya. Selanjutnya, nah, coba kita sama-sama sebentar. Nah, coba kita sama-sama mengisi ataupun memahami keyakinan kelas. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa keyakinan kelas itu adalah nilai kebajikan. Coba dari poin-poin ini, apakah teman-teman sudah bisa mengambil apa nilai kebajikan apakah yang muncul? Misalnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikan apa kira-kira yang muncul? Bertanggung jawab. Tanggung jawab, ya boleh. Dilarang mengganggu orang lain. Apa ya? Dilarang mengganggu orang lain kalau saya sih kenyamanan itu mungkin ya. Kenyamanan itu bisa mungkin ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira apa, Miss Ruro atau Miss Dewi? Disiplin. Disiplin. Boleh coba sih nanti kita lihat jawabannya. Dilarang melakukan kekerasan. Itu masuk nilai kebajikan apa? Saling menyayangi. Saling menyayangi. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Tertib. Ketertiban. Hormati. Menghormati boleh. Coba menggunakan masker itu mungkin kesehatan ya. Jangan berlari di kelas Atau koridor. atau koridor itu mungkin masuk di kenyamanan, keamanan ya. Coba sekarang kita lihat. Ya, Nah, keselamatan. ini ya. Jadi sebenarnya kalaupun kita memang memilih beda dari ini, tidak apa-apa soalnya apa ya nilai kebajikan yang muncul itu nggak ada yang salah dengan jawaban kita. Mungkin yang lebih tepatnya seperti ini. Nah, selalu kembalikan itu mungkin bisa tanggung jawab, dilarang mengganggu. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan ini yang kita yakini. Ya, dilarang menggunakan narkoba, itu kesehatan, dan bla bla bla. Nah, ini sekarang dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek, jangka panjang, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan. Baik, Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bersama-sama saya mau berbagi materi terkait budaya positif. Berikut akan saya sampaikan beberapa materi yang akan kami sampaikan hari ini. Jadi di sini saya akan menyampaikan beberapa materi yaitu seperti perubahan paradigma yaitu stimulus, respon, kemudian disiplin dan motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman dan juga penghargaan, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Yang pertama yang akan saya sampaikan adalah tentang budaya positif
atau ekosistem positif. Nah, di sini seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu diibaratkan adalah seperti petani, seperti yang diungkapkan beliau bahwa seperti yang diucapkan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani yang dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi. Itu yang dikatakan Ki Hajar Dewantara. Nah, dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah itu memang diibaratkan seperti tanah, tempat bercocok tanam, maka guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang aman dan nyaman, menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid juga akan dapat tumbuh dengan baik. Sebagai contoh misalnya, murid yang tadinya malas belajar, diharapkan mereka menjadi semangat dengan bersekolah, bukan kebalikannya. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran apabila lingkungan belajarnya aman dan terasa nyaman. Nah, apabila anak-anak mendapatkan tekanan, maka pembelajarannya pun akan sulit untuk diterima. Selanjutnya, ini adalah sebuah perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi guru mengontrol murid ini maksudnya adalah pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memang memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol, sebenarnya kita itu sedang mengontrol perilaku murid, tapi mereka tidak sadar bahwa dikontrol oleh guru. Yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini penguatan positif atau bujukan. Jadi jika kita membujuk anak-anak itu termasuk juga salah satu bentuk kontrol kita terhadap siswa kita. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka itu memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, itu juga merupakan salah satu bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa murid. Selanjutnya ini adalah perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, di situ ada perbandingan stimulus respon dengan teori kontrol. Misalnya, di stimulus respon, kita itu mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi pada teori kontrol, kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di stimulus respon juga terlihat bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi pada teori kontrol sebenarnya semua perilaku manusia itu memiliki tujuan. Selanjutnya ada orang lain yang bisa mengontrol saya, tapi berbanding terbalik dengan teori kontrol bahwa hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol kita. Selanjutnya ada saya bisa mengontrol orang lain, bahwa di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena orang lain dapat memiliki suatu pendapat sendiri, mempunyai sikap sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, tapi di teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Di stimulus respon adalah model berpikir menang atau kalah, tapi di teori kontrol berbanding yaitu model berpikir menang dan menang. Nah, sekarang kita menginjak ke apakah makna disiplin itu sendiri. Nah, coba sekarang saya ingin tahu pendapatnya teman-teman. Menurut teman-teman itu apa sih disiplin?
Coba mungkin dari Miss-Miss yang lain, coba saat mendengar kata disiplin, apa sih disiplin itu? Apakah hanya disiplin kan seolah-olah itu adalah sebuah peraturan dan kita harus mentaati? Ya. Tes. Tata tertib. Tata tertib. Ya, boleh. Selain itu, adakah yang punya jawaban lain? Kebiasaan. Kebiasaan, ya. Sudah. Nah, memang saat kita mendengarkan kata disiplin, mungkin yang terdengar di kita adalah hukuman. Ya, jadi rata-rata peraturan itu lekat dengan hukuman. Dengan aturan bahwa kita harus melakukan peraturan tersebut, tapi dalam makna disiplin positif yang ini adalah dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, karena kita cenderung untuk mendapatkan ketidaknyamanan. Nah, tapi ternyata disiplin positif itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Coba sekarang kita lihat apakah disiplin positif ini, nanti kita akan melihat disiplin positif itu dalam poin-poin apa saja. Selanjutnya kita menginjak ke teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini maksudnya berarti saat anak-anak itu melakukan sesuatu yang timbul, kalau misalnya motivasi yang pertama ini yang timbul berarti dari dorongan dari luar. Misalnya anak-anak itu terlambat sekolah, melakukan suatu tindakan. Kemudian dia itu ada seperti konsekuensinya apa. Nah, kalau misalnya anak itu tidak ingin berubah, dia akan bilang, apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukan ini, kalau saya tidak melakukan perintahnya Miss Ruro, kalau saya tidak melakukan perintahnya Miss Vira, apa yang akan terjadi sama saya? Nah, itu masih motivasi eksternal. Nah, itu juga sebenarnya tingkat terendah dari motivasi manusia. Selanjutnya yang kedua, ini juga sama, ini juga motivasi eksternal. Jadi ini juga motivasi yang timbul dari dorongan luar dan tidak bisa bertahan lama. Ini contohnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Misalnya saya di sini melakukan sesuatu yang Miss Hania suruh, nanti aku dapat apa? Nanti aku dapat nilai apa, aku dapat hadiah apa. Nah, itu jadi masih seperti iming-iming. Itu mungkin itu juga dari motivasi eksternal, itu juga tingkat rendah. Tapi di sini tingkat yang paling tinggi adalah motivasi internal. Jadi anak tanpa disuruh, tanpa ada peraturan, tanpa ada konsekuensi, anak itu bisa berubah dengan sendirinya karena dia memahami nilai-nilai kebaikan yang ada pada aturan tersebut, misalnya untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai dengan harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa ya bila saya melakukannya. Nah, ini jadi kata-katanya sudah beda ya teman-teman. Saya akan menjadi orang yang seperti apa ya bila saya melakukannya. Nah, ini termasuk adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasinya itu bukan dari internal, melainkan berasal dari internal maksudnya. Nah, selanjutnya itu adalah teori motivasi perilaku manusia. Selanjutnya kita akan menginjak ke merdeka. Di sini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Berarti di sini mungkin kalau paham saya maksudnya berarti anak-anak itu bebas memilih apa yang dia inginkan, yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku.
Nah, ini di sini ada budaya positif. Jadi budaya positif ini adalah lingkup besar yang membawahi, karena budaya positif ini akan mempengaruhi lingkungan yang positif. Jadi lingkungan positif, lingkungan di sekolah, lingkungan di rumah, itu juga positif. Kemudian akan menjadi keyakinan kelas dan akhirnya akan menjadi peraturan kelas. Coba nanti kita akan bahas lagi bedanya keyakinan kelas sama peraturan kelas itu apa sih? Nah, coba kita perhatikan di sini ada keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ternyata ini ada beberapa poinnya. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Dan mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi misalnya gini, saya kasih contoh ya. Misalnya, mungkin bedanya gini, kalau peraturan, kenapa sih seperti contohnya itu, mengapa sih kok kita harus menggunakan helm? Coba saya tanya sama teman-teman, mengapa sih kok kita harus menggunakan helm saat di jalan raya? Supaya aman. Kalau kecelakaan, keluar dari benturan yang Iya. menyakitkan. Nah, sebenarnya sama seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Ini sebenarnya juga untuk kesehatan ya, menjaga kesehatan, keselamatan kita. Nah, sebenarnya nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Jadi itu keyakinan-keyakinan itu nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Nah, itu sebenarnya keyakinan kelas itu. Jadi, keyakinan kelas itu lebih lebih menunjukkan nilai-nilai kebajikan dalam kelas. Ini berakhir 10 menit lagi. Nah, ini di sini ada beberapa contoh yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Ada poin A sama poin B. Di poin A itu sama-sama tulisannya kesepakatan kelas. Yang poin A itu ada datang tepat waktu, mengucapkan salam, ada menjaga kebersihan sekolah, berdoa, aktif dalam pembelajaran, tertib. Itu kesepakatan kelas poin A. Yang poin B, kami guru dan murid saling sayang. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Sekarang menurut teman-teman, mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang poin A apa yang poin B? Yang Poin B, Miss. yang keyakinan kelas. Yang mana itu sama A sama B sama-sama kesepakatan kelas. Yang A, yang B? Yang B. Oh, yang B. Ya, kalau yang B coba dilihat itu sebenarnya sama ya. Cuma ada kata-katanya aja yang berbeda. Sebenarnya saat kita membuat keyakinan kelas itu, kita itu bukan seperti peraturan. Paham maksudnya? Jadi keyakinan kelas itu bukan merupakan suatu perintah. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa itu nilai kebajikan bersama. Jadi nanti kita belajar tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan kan banyak. Tadi ada ada keselamatan, keamanan, kesehatan, kebaikan itu termasuk nilai kebajikan. Nah, di poin A itu tidak begitu terlihat. Jadi seperti seperti sebuah perintah ya. Datang tepat waktu, menjaga kebersihan sekolah, tertib. Nah, itu seolah-olah seperti perintah. Tapi kalau di B, seolah-olah kita itu membuat keyakinan itu bersama-sama. Jadi, kata-katanya itu bersifat lebih abstrak.
Kalau keyakinan kelas itu lebih abstrak, tapi kalau kesepakatan itu lebih konkret, lebih rinci. Nah, setelah ini kita akan kita akan membandingkan mana yang termasuk keyakinan dan mana yang termasuk kesepakatan kelas. Nah, coba itu diperhatikan. Nah, itu apa ya? Rumah tampak seperti tidak tampak. Coba di sini mungkin ada prosedur bagaimana cara kita membentuk keyakinan kelas bersama-sama. Yang pertama, kita bisa mempersilahkan murid-murid di kelas untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Misalnya, teman-teman, apa yang perlu kita sepakati hari ini bersama-sama supaya hari ini belajarnya aman, nyaman, teman-teman tidak terganggu. Itu bisa kita tanyakan dulu ke teman-teman. Yang kedua, kita catat. Jadi ini mungkin beda ya, levelnya PAUD sama levelnya SD, SMP itu beda teman-teman. Kalau PAUD itu mungkin lebih mudah, jadi guru yang lebih banyak membantu. Kalau di SD itu Oh ya Allah, maaf. Ini Miss Andri mulai tadi masuk. Ya Allah, saya enggak tahu. Nah, itu. Jadi kalau di PAUD lebih banyak guru yang membantu. Nah, guru mencatat semua masukan para murid di papan tulis, jadi dituliskan di poster besar. Nah, ini apa kita tulis. Nah, semua anggota kelas, intinya itu semua anak-anak itu harus menulis, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur. Pembentukan keyakinan kelas, mengganti kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif, misalnya misalnya jangan lari-lari. Nah, kita ganti dengan ayo berjalan saja. Misalnya jangan teriak-teriak, kita ganti suara dengan lebih halus. Nah, seperti itu teman-teman. Itu yang poin yang ketiga. Untuk poin yang keempat, meninjau kembali daftar pendapat yang sudah dicatat. Kemudian kalau misalnya ada keyakinan yang kelas kurang maksudnya kurang masuk, mungkin bisa diganti dengan yang lainnya. Selanjutnya meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama, dibacakan kembali untuk anak-anak. Setelah itu, setelah keyakinan kelas itu selesai dibuat, maka semua anak-anak itu meninjau ulang dan apakah mereka menyetujuinya dengan kalau teori sebenarnya sih lebih baik kalau ada tanda tangan. Jadi semua anak itu tanda tangan gitu loh, termasuk guru dan semua murid. Jadi ini itu seperti seperti Mas ya? Seperti kayak surat perjanjian gitu mungkin ya. Jadi memastikan kalau siswa dan guru itu setuju. Selanjutnya, keyakinan kelas yang tadi sudah ditulis sama gurunya tadi dilekatkan di dinding kelas, ditempelkan dengan yang besar, mungkin kalau PAUD bisa dikasih hiasan-hiasan di tempat yang mudah dilihat. Jadi, setiap hari anak-anak kita bacakan keyakinan kelas itu apa saja, poin 1, 2, bla bla bla, itu setiap hari diulang. Jadi kalau misalnya ada anak yang tidak tertib, kita bacakan lagi, kita ingatkan lagi keyakinan kelas tadi yang sudah dibuat itu apa. Seperti itu untuk poin-poin keyakinan kelasnya. Selanjutnya nah, coba kita sama-sama sebentar. Nah, coba kita sama-sama mengisi ataupun memahami keyakinan kelas. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa keyakinan kelas itu adalah nilai kebajikan. Coba
Dari poin-poin ini, apakah teman-teman sudah bisa mengambil nilai kebajikan apakah yang muncul misalnya? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikan apa kira-kira yang muncul? Bertanggung jawab. Tanggung jawab, ya boleh. Dilarang mengganggu orang lain. Apa ya? Dilarang mengganggu orang lain kalau saya sih kenyamanan itu mungkin ya. Kenyamanan itu bisa mungkin ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira apa Miss Ruro atau Miss Dewi? Disiplin. Disiplin. Boleh coba sih nanti kita lihat jawabannya. Dilarang melakukan kekerasan. Itu masuk nilai kebajikan apa? Saling menyayangi. Saling menyayangi. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Tertib. Ketertiban. Hormati. Menghormati boleh. Coba menggunakan masker itu mungkin kesehatan ya. Jangan berlari di kelas Atau koridor. atau koridor itu mungkin masuk di kenyamanan, keamanan ya. Coba sekarang kita lihat. Ya, Nah, keselamatan. ini ya. Jadi sebenarnya kalaupun kita memang memilih beda dari ini, tidak apa-apa soalnya nilai kebajikan yang muncul itu nggak ada yang salah dengan jawaban kita. Mungkin yang lebih tepatnya seperti ini. Nah, selalu kembalikan itu mungkin bisa tanggung jawab, dilarang mengganggu. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan ini yang kita yakini. Ya, dilarang menggunakan narkoba, itu kesehatan, dan bla bla bla. Nah, ini sekarang dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek, jangka panjang, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan. Baik, kita akan melanjutkan. Di sini yang termasuk hukuman atau konsekuensi, tapi sebelumnya kita pahami dulu apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi. Hukuman, kalau menurut teman-teman, hukuman itu seperti yang apa? Hukuman itu bisa diartikan seperti apa? Hukuman itu mungkin lebih ke konotasi negatif. Di sini kalau yang saya pahami, kalau hukuman, bedanya hukuman, sanksi, ataupun konsekuensi itu mungkin perbedaannya ada pada apa yang kita lakukan saat mereka melakukan suatu kesalahan. Kalau hukuman itu lebih ke identitas gagal. Tapi kalau sanksi, mungkin kalau sanksi di bidang pendidikan itu bisa dinamakan konsekuensi. Kalau di sini konsekuensi yang saya pahami itu adalah bahwa setiap tindakan itu akan mempunyai konsekuensi baik atau buruk. Nah, coba sekarang teman-teman silakan dipahami. Di sini ada beberapa tindakan guru yang dilakukan. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Biar teman-teman bisa membandingkan hukuman itu yang mana, konsekuensi itu yang mana. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk ke hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Boleh ke hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Hukuman. Murid diminta push up. Hukuman kabeh. Hukuman ya. Bisa Hukuman. masuk ke hukuman mengganti kertas tugas teman. Ini bisa masuk ke konsekuensi ya. Membersihkan tumpahan air. Ini bisa ke konsekuensi ya. Ya, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman.
Ya, Hukuman. salah hukuman ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Ini juga bisa Hukuman. masuk hukuman. Nah, ya betul lah. Udah, berarti teman-teman tahu apa bedanya hukuman sama konsekuensi. Di sini berarti kalau hukuman itu apa ya, tindakan kita itu tidak sesuai dengan perilaku mereka. Tindakan sesuai itu kira-kira ada pengaruhnya enggak dengan kebaikan bagi mereka. Misalnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Apakah itu bisa berpengaruh kuat supaya anak-anak tidak jadi terlambat? Nah, coba diganti misalnya saya tidak akan terlambat lagi, anak-anak nggak usah dikasih catatan. Nggak usah disuruh nulis misalnya bagi anak-anak besok yang misalnya sudah datang ke sekolah tepat waktu, anak-anak misalnya akan jadi leader atau apa. Nah, bisa diganti seperti itu. Jadi itu sih kalau hukuman itu lebih ke bukan yang mendidik. Jadi lebih menghukum anak. Jadi dan tidak ada pendidikan di balik perilaku guru seperti itu. Itu perbedaannya hukuman dengan konsekuensi. Nah, ini coba kita bisa membandingkan bahwa hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Hukuman itu anak membenci disiplin, hukuman itu juga paksaan, hukuman itu konsep diri yang buruk, anak itu merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak ada beda dengan konsekuensi. Konsekuensi konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi aturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Atau time out. Berarti sebenarnya kita membuat konsekuensi juga boleh ya. Sebenarnya kita bisa menggunakan kata konsekuensi. Sebenarnya Iya, itu juga boleh. Ya, daripada kita menggunakan kata hukuman. karena konsekuensi itu lebih bermanfaat sih. Dan lebih manusiawi ya. Hmm. Jadi kalau dihukum ya berarti kita kan juga menggunakan time out, berarti memang tidak apa-apa. Nah, ini kita akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Di sini kebutuhan dasarnya yaitu kebutuhan cinta kasih, kebutuhan akan diterima, kebutuhan akan bertahan hidup, survival, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan penguasaan, kesenangan, dan kebutuhan akan kebebasan. Jadi misalnya begini, misalnya kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, menjaga kesehatan, misalnya kesehatan, rumah itu termasuk kebutuhan bertahan hidup. Komponen misalnya saya kasih contoh Doni, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya. Nah, jadi misalnya ada sebuah kasus Doni ini misalnya dalam sebuah kelas sama semua gurunya menyuruh temannya untuk membawakan bekal. Doni ini tiba-tiba mengambil bekal temannya dan itu bekal temannya langsung dimakan. Nah, sebelum kita memberikan konsekuensi ke anak, alangkah baiknya kita tanya dulu, pasti ada kebutuhan yang mendasari si Doni ini, kenapa kok sampai dia mengambil makanan temannya. Nah, jika memang dia kebutuhan dasarnya adalah survival, kebutuhan untuk bertahan hidup, mungkin Doni dari rumah dia tidak makan atau orang tuanya tidak membawakan bekal makanan. Nah, itu. Jadi kebutuhan bertahan hidup itu seperti itu contohnya. Nah, terus misalnya Doni, dari kasusnya Doni misalnya, Doni saat mengambil bekal temannya, si temannya ini menangis. Nah, dia menangis dan menangis sementara Doni itu bahagia. Hahaha, kamu nangis ya? Dia ada rasa senang. Nah, jika misalnya ada kebutuhan cinta kasih, nah kebutuhan dia diterima atau dia senang saat melihat temannya saat melihat temannya nangis, itu juga termasuk salah satu kebutuhan dasar Doni. Jadi memang kita tanyakan dulu apa yang menjadi kebutuhan dasar dia, kenapa dia kok sampai sampai dia merebut
makanan temannya. Nah, itu juga kalau kebutuhan kebebasan di sini lebih banyak anak-anak itu seperti kasus bekal tadi. Nah, kenapa misalnya Doni saya contohkan lagi, Doni misalnya ambil bekal temannya. Nah, di kebutuhan dasar kebebasan ini mungkin Doni bosan dengan bekal yang selalu dibawakan oleh orang tuanya. Jadi dia mengambil bekal dari temannya. Itu juga bisa. Misalnya juga dari bekalnya Doni tadi merebut makanan temannya. Dia penguasaan juga ya. Dia merasa, oh di sini aku yang paling hebat. Di sini aku yang merasa paling kuat. Kamu bisa nangis karena bekalmu tak ambil. Itu juga termasuk kebutuhan dasarnya Doni. Tapi yang perlu kita garis bawahi, kita sebagai guru bagaimana kita bisa mengendalikan sikap Doni supaya bisa terarah dengan positif. Nah, itu tadi tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi misalnya ini saya kasih contoh sedikit aja ya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku senang menyanyi. Nah, menurut teman-teman ini termasuk kebutuhan apa? Slide-nya Miss yang sebelumnya bisa diperlihatkan lagi Miss. Cinta kasih, penguasaan, kesenangan, kebebasan, sama bertahan hidup. Nah, ya kalau menurut saya juga kesenangan. Oh, tapi tidak ada jawabannya. Ya, mungkin betul kesenangan. Ya, saya kasih contoh satu itu aja ya. Selanjutnya ini adalah 5 posisi kontrol. Jadi 5 posisi kontrol guru. Apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Kita pahami dulu bahwa saat kita memilih untuk menjadi guru yang penghukum atau pembuat merasa bersalah, sebenarnya ini merupakan identitas gagal. Jadi ini termasuk tindakan yang negatif. Kalau bisa jangan sampai kita seperti itu. Walaupun terkadang kita tidak sengaja sering mengucapkan kata-kata yang seperti itu, misalnya menghardik, menunjuk, seharusnya kamu seperti ini, kok kamu begini? Nah, itu sebenarnya membuat anak merasa bersalah. Kamu nggak kasihan sama Miss Ruro ya? Miss Ruro lo tadi sudah bantu kamu, Miss Ruro sudah bantu ngerjakan, masa sekarang ngerjakan sendiri nggak mau? Nah, seperti itu sebenarnya membuat anak merasa bersalah. Nah, ternyata hasilnya dari guru yang mempunyai labeling penghukum, itu anak itu cenderung bisa memberontak, nyalahkan orang lain, dia cenderung suka berbohong. Daripada aku dimarahi ibu guru, lebih baik aku bohong. Nah, itu. Tapi kalau pembuat merasa bersalah sama, dia akan menyembunyikan masalahnya, intinya dia tidak jujur sama dengan berbohong. Jadi labeling penghukum dan pembuat merasa bersalah mungkin kita sampingkan dulu, coba kita lihat yang identitas berhasil atau sukses. Nah, sebenarnya sebentar. Nah, sebenarnya yang paling ideal itu sebenarnya adalah menjadi tipe guru sebagai manajer. Tapi mungkin saat ini tipe manajer itu tipe yang sangat ideal sekali. Kalau mungkin kita masih di tipe yang teman atau pemantau seperti ini. Kalau misalnya kita sebagai tipe teman membuat alasan untuk muridnya, ayolah lakukan ini demi Miss Dewi supaya Miss Dewi senang. Masa kamu nggak mau bantu Miss Dewi? Nah kan dulu pernah kan Miss Dewi pernah bantu kamu, masa sekarang nggak mau bantu? Nah seperti itu. Jadi dianggap mereka itu adalah teman kita. Jadinya ternyata hasilnya itu anak-anak jadi tergantung dengan gurunya. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting. Nah, dampaknya bagi murid lemah, tidak mandiri dan tergantung. Itu yang tipe teman. Kalau yang pemantau, menghitung dan mengukur. Guru akan berkata apa peraturannya, jadi dikembalikan lagi ke anak-anak. Mungkin ini lebih tinggi lagi dari tipe teman. Coba apa tadi peraturannya di kelas? Tadi apa yang sudah Miss ini misalnya katakan, apakah kamu tidak ingat bla 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 seperti itu. Berapa banyak bintang yang harus saya peroleh ini kalau muridnya ya.
Tapi ternyata dampaknya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi anak-anak mungkin dampaknya lebih ada iming-iming gitu ya. Tapi kalau identitas labeling atau guru yang sangat ideal itu yaitu guru sebagai tipe manajer. Jadi gimana guru dapat mengajukan pertanyaan, jadi kita tidak langsung menyelesaikan masalah anak, tapi kita bantu dulu dia untuk mencari tahu, ini kamu kenapa ya kok bisa begini, kira-kira kalau seperti ini apa ya yang harus dilakukan. Nah, bagaimana ya caranya supaya kita bisa memperbaiki ini sama-sama, gitu sih. Ya, kalau misalnya mungkin kalau tingkat PAUD agak susah ya. Kalau misalnya kita tanya dulu, mungkin ini lebih cocok kalau dipakai untuk anak yang sudah bisa diskusi, SD, SMP mungkin SD kelas berapa ya, 3, 4, 5, 6 itu mungkin sudah bisa, tapi ternyata dampaknya bagi murid juga sangat baik, dia bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, jadi alangkah lebih baik kita belajar untuk menjadi guru yang tipe manajer. Selanjutnya, di mana posisi Anda sebelum belajar, bagaimana perasaan? Nah, sekarang kita menginjak ke restitusi. Sebentar. 9 ciri-ciri restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. Restitusi ini tawaran, bukan paksaan. Restitusi ini menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Mungkin di sini bisa saya kasih contoh. Jika misalnya kita melakukan restitusi seperti yang saya praktek kemarin, jadi saat anak itu melakukan kesalahan, kita tarik dulu dia dari kelompoknya, kita ingatkan dia, kita ingatkan nggak langsung diingatkan, kita tanyakan dulu apa yang sudah kamu lakukan, apa yang mendasari tindakan tersebut, apakah yang kamu lakukan itu menurutmu sudah benar atau masih belum benar, apakah ada hal yang perlu diperbaiki. Nah, seperti itu. Jadi kita sebagai tipe manajer, jadi kita tanyakan dulu. Setelah itu baru kita, menurutmu bagaimana, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak sampai menyakiti teman. Nah, jadi anak-anak kita ajak untuk mencari solusi. Nah, anak-anak juga kita ajak untuk berpikir bagaimana cara memecahkan masalah tersebut. Nah, jangan sampai kita, misalnya anak itu dalam kelompok kecil, misalnya kita keluarkan dalam kelompok, dia dipisahkan dari teman-temannya. Nah, itu sebenarnya bukan termasuk ciri-ciri dari restitusi. Jadi dia akan merasa dia tidak berguna. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya mau restitusi dengan anak-anak, dia tetap berada dalam kelompoknya dan tetap pada pengawasan guru. Di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa saat anak itu melakukan salah, kita tanyakan dulu. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, setelah itu kita tanyakan keyakinannya. Tadi kita sudah membuat keyakinan kelas, nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati bersama. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Menstabilkan identitas. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu boleh kok melakukan salah. Nah, jadi itu ya solusinya. Kamu boleh melakukan salah, tapi ada
tapi kamu tidak boleh mengulang kembali. Misalnya kamu melakukan seperti ini, kamu harus seperti ini. Jadi seperti itu. Menstabilkan identitas ini untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga buat salah. Jadi ini untuk menenangkan hati anak-anak, bukan berarti kita menerima perilaku buruk anak, bukan. Ini cuma supaya mereka itu bisa menerima kondisi dirinya dan kita perbaiki sikapnya. Ini validasi tindakan yang salah. Membantu murid mengenali basic need, kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Nah, seperti yang dikatakan tadi bahwa manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Nah, kita harus memahami dulu kebutuhan dasar apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh anak-anak. Misalnya ini, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Apa yang penting ya bagi kamu? Kalau kamu melakukan ini, apakah besok kamu mau melakukan lagi? Nah, seperti itu. Menanyakan keyakinan. Murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi ini memang cocok ke pendidikan karakter. Jadi kita kembalikan ke karakternya anak-anak. Soalnya keyakinan itu bukan sebuah aturan. Keyakinan itu adalah nilai kebajikan. Jadi anak-anak kita kembalikan ke nilai kebajikannya. Kamu mau nggak jadi anak baik? Anak baik itu anak hebat loh. Nah, jadi nilai kebajikannya yang kita tekankan. Nah, seperti itu. Jadi misalnya, kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, nilai kebajikan apa yang tadi kita sepakati bersama? Nah, seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman. Nah, itu tadi materi tentang budaya positif. Mungkin dari teman-teman ada yang perlu ditanyakan atau mungkin pendapat atau mungkin sanggahan atau apapun itu. Saya butuh 1 orang saja. Ayo mungkin Miss Hania, Miss Vira, Miss Ruro, Miss Dewi. Nggak apa, Miss Zan? Baik, Miss Wanti. Saat kita menggunakan konsep restitusi di kelas ya, Miss Wanti, bagaimana jika kan tadi sudah dijelaskan juga bahwa diperbolehkan dengan adanya konsekuensi ya, dan dengan bahasa yang lebih halus. Kira-kira selain time out itu konsekuensi apa ya yang bisa diterapkan di sekolah saat anak-anak belum sepakat dengan kesepakatan yang sudah melanggar kesepakatan lah intinya, melanggar kesempatan yang sudah diterapkan, yang sudah disepakati. Kira-kira apa ya bukan hukuman, konsekuensi apa selain time out supaya anak-anak bisa lebih jerah, karena setelah time out dicoba ternyata mungkin ada beberapa yang kurang paham, apa hanya time out aja gitu. Kira-kira menurut Miss Wanti itu Ya, saja. terima kasih Miss Hania. Apa ya, kalau menurut saya ini itu waktu kegiatan pendampingan kemarin di instruktur itu juga jadi pertanyaan karena kita tingkat PAUD ya. Itu juga dipertanyakan kita tingkat SD atau SMP aja itu konsekuensi untuk anak-anak untuk siswa yang lebih tinggi tingkatannya aja masih belum ada. Jadi kita hanya perlu mengingatkan, makanya kenapa kita memakai kita menjadi guru yang manajer. Jadi ya itu, jadi memang kita tanyakan lagi, kita kembalikan lagi ke ke
apa sih segitiga restitusi tadi. Kita kembalikan lagi ke segitiga restitusi, validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas seperti itu. Kita tanyakan lagi, kenapa kamu kok melakukan ini? Itu sih kalau tingkat PAUD masih belum ada konsekuensi yang itu pun aja kalau misalnya time out kita keluarkan dari kelompok aja itu bukan restitusi. Jadi sebenarnya kita tidak boleh mengeluarkan anak dari kelompok dan tidak boleh anak itu merasa merasa seperti disingkirkan. Nah, itu sebenarnya juga padahal kalau time out kan memang anak itu menenangkan diri keluar dari kelompoknya ya walaupun itu kelompok kecil, dia keluar dari kelompok kecil walaupun masih ada pendampingan guru. Tapi itu sebenarnya juga bukan restitusi. Jadi penyelesaiannya ya seperti itu tadi, kita ajak diskusi, kita tanyakan kenapa kok melakukan ini. Kira-kira kamu itu sudah baik apa belum? Supaya baik harus bagaimana? Kita kembalikan lagi keyakinan kelas. Jadi seperti itu sih. Jadi lebih banyak diskusi sama anak-anak kita sebagai guru memang lebih bisa mengambil hatinya anak-anak walaupun prakteknya juga susah. Itu jadi lebih banyak diajak berdiskusi, mungkin bisa kita masukkan cerita moral lewat cerita jika misalnya anak itu nggak jadi pendengar yang baik, nanti jadi bagaimana, kira-kira bisa tahu nggak apa materi yang disampaikan sama gurunya, atau enggak cerita moral yang berkaitan dengan itu. Bisa kita cari pendekatan yang lain. Tapi kalau untuk menggantikan time out itu saya rasa itu juga enggak semestinya juga dilakukan. Sebenarnya yang baiknya juga segitiga restitusi tadi yang memang baiknya dilakukan. Begitu misalnya itu kalau menurut saya. Baik. Terima kasih Miss Monty. Ya, sama-sama Miss Hania. Terima kasih untuk teman-teman yang hari ini sudah bergabung untuk berbagi materi tentang budaya positif. Terima kasih waktunya untuk teman-teman yang sudah hadir. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.